Halo Sobat Solid, kembali lagi bersama kami di Gadget Solid Channel. Sesuai judul kali ini, kita akan membahas tentang Redmi Note 9 Pro. Dan sudah jadi rahasia umum bahwa di generasi sebelumnya, yaitu Redmi Note 8 Pro menjadi salah satu rekomendasi terbaik di kelas mid-range. Dan apakah Redmi Note 9 Pro ini sebagai penerus generasi Note sesuai dengan yang kalian harapkan? Sebelum kita lanjut, ada baiknya Sobat Solid untuk klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita. Redmi Note 9 Pro ini tuh secara build quality tetap terasa premium dengan bagian belakang bermaterialkan kaca dan diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Begitu pula dengan layarnya ya. Walaupun framenya sih masih berbahan plastik, tapi oke lah untuk kelas harga 3 jutaan. Untuk ukuran layar Redmi Note 9 Pro ini termasuk luas dengan ukuran 6,67 inch beresolusi Full HD+, cocok untuk kalian yang menginginkan layar yang lega, namun untuk pecinta smartphone yang compact, hal ini perlu jadi pertimbangan. Sayangnya layar Redmi Note 9 Pro ini tuh masih menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate-nya 60Hz, bukan Super AMOLED seperti pesaingnya Samsung atau Realme yang sudah menggunakan layar dengan refresh rate-nya 90Hz. Ya, walaupun layar Redmi ini tuh saya rasa sudah menghasilkan warna yang cukup enak dan akurat, namun kembali ke selera Sobat Solid ya. Dan peletakan dua display sebagai peletakan kamera depan berada di tengah layar atas sudah kekinian sih menurut saya. Fitur-fitur menarik dari Redmi Note 8 Pro ini juga tetap disematkan pada Redmi Note 9 Pro, seperti infrared blasternya yang dapat digunakan sebagai pengganti remote untuk alat elektronik kita seperti TV, AC, dan lain-lain. Dan tidak ketinggalan tetap adanya NFC yang dapat membantu Sobat Solid dalam pengecekan saldo dan pengisian e-money. Gak banyak smartphone mid-range yang menyematkan fitur NFC dan Redmi Note 9 Pro ini adalah salah satunya. Good job Redmi. Dan sedangkan untuk fitur keamanan menggunakan face unlock dan fingerprint, untuk peletakan fingerprint juga sebenarnya ada di samping kanan HP menyatu dengan tombol power. Saya rasa sih akan lebih nyaman dalam penggunaannya. Untuk kecepatan pembacaan sih cukup cepat dan akurat kalau menurut saya. Sekarang kita bahas hal-hal apa saja yang di-upgrade dibanding generasi sebelumnya. Yang pertama adalah Redmi Note 9 Pro ini sudah menggunakan dedicated slot atau triple slot. Jadi kita bisa gunakan 2 kartu SIM dan 1 micro SD secara bersamaan, di mana generasi sebelumnya menggunakan hybrid slot. Yang kedua adalah dari segi kapasitas baterai, Redmi Note 9 Pro ini mendapatkan penambahan kapasitas baterai sekitar 10%, yaitu 5020 mAh dan dibekali kepala chargernya 30 watt. Untuk pemakaian normal sih pasti tembus hingga 1 hari lebih, sedangkan untuk pengisiannya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari 0 sampai 100%. Dan ketiga adalah chipset yang digunakan Redmi Note 9 Pro ini, yaitu Snapdragon 720G. Secara kertas memang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan MediaTek G90T, namun mungkin Snapdragon akan lebih hemat dalam konsumsi dayanya ya. Dan untuk performanya saat dipakai ngegame pun sama aja saya rasa ya, cuman agak lebih dingin aja. Kalau dipakai PUBG, settingan yang didapat bisa smooth ultra, belum bisa smooth ekstrem seperti G90T, mungkin karena tergolong chipset baru, jadi perlu pengoptimalisasi lagi. Kita tunggu saja update softwarenya nanti. Redmi Note 9 Pro ini tuh berjalan di Android 10 dengan operation sistemnya MIUI 11 dan pasti akan mendapatkan update MIUI 12 nantinya, karena untuk sekarang MIUI 12 masih kondisi beta atau trial. Dan Redmi Note 9 Pro ini tuh mempunyai varian RAM 6GB dengan internal storage-nya 64GB dibanderol dengan harga 3,4 jutaan. Sedangkan untuk RAM 8GB dan internal storage 128GB ini seperti yang sedang saya review dibanderol dengan harga 3,8 jutaan. Di bagian soal kamera nih ya, Redmi Note 9 Pro ini memiliki desain yang baru, yaitu mengkotak di bagian belakang HP ini ya. Terkesan lebih fresh dan tampil beda aja dibandingkan dengan Smart Mode 3 jutaan yang letak kameranya vertikal. Saya lihat sih sekilas untuk kamera Redmi Note 9 Pro ini malah mirip dengan Huawei Mate 20 Pro kotak gitu ya. Bisa dilihat ini di sini. Dan Redmi Note 9 Pro ini tuh memiliki quad kamera dengan resolusinya kamera utama 64MP, kamera ultrawide-nya 8MP, kamera makro 5MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera depan atau kamera selfie 16MP. Untuk kualitas kameranya sih saya kira sama saja jika dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro, nggak ada perubahan yang signifikan, tapi ya tetap bagus sih, terutama untuk kamera utamanya hasilnya cukup detail saat kondisi cukup cahaya, dan sedangkan untuk foto malam hari dibantu dengan night mode juga terkesan lebih gonjreng. Untuk perekaman video, Redmi Note 9 Pro ini tuh mampu merekam hingga resolusinya tuh 4K 30fps atau 1080p 60fps.
Sedangkan perekaman kamera depan itu hingga 1080 30 fps saja. Dan baik kamera depan maupun belakang menggunakan electronic stabilizer di perekaman 1080 30 fps. Untuk perekaman kamera depan masih agak terlihat lebih terang saat kita gunakan merekam pada kondisi low light. Dan berikut ini foto dan video menggunakan Redmi Note 9 Pro. Oke, kita ini coba merekam menggunakan Redmi Note 9 Pro dan ini keadaannya di hampir gelap ya, karena kita merekam di jam setengah 6 lebih, hampir jam 6 malah. Nah, jadi sekalian nguji low lightnya. Oke, ini tuh videonya bisa sampai 4K, tapi ini saya merekam menggunakan 1080 30 fps dan bisa dicek untuk stabilisernya juga ya. Oke, sekarang kita coba kamera depannya. Jadi hasil perekam kamera depannya seperti ini. Mungkin bisa dengerin suara saya ya, hasil perekaman suaranya juga. Ini saya sambil jalan cepet aja, sambil muter-muter karena kita mau coba cek videonya aja sih. Oke, itu dia hasil videonya. Semoga dapat membantu sobat solid. Kesimpulannya, jadi Redmi Note 9 Pro ini tuh memiliki price to performance yang bisa dikatakan worth it sih. Chipsetnya kenceng, baterainya juga gede, pengisian daya cepat, kameranya oke, build quality premium, NFC juga ada. Yang kurang puas sih pada layar yang masih menggunakan IPS dan frame rate layarnya yang masih 60 Hz. Mungkin kalau pakai layar AMOLED dan frame rate-nya 90 Hz harganya jadi naik. Pasti sih begitu ya. Dan itu dia hasil review kita untuk Redmi Note 9 Pro. Semoga dapat membantu sobat solid menentukan pilihan. Dan jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini, serta nantikan video dari kita selanjutnya. Bye!